Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Amalia Paramita, NIM 351200099 dari kelas 1E Program Studi D3 Administrasi Bisnis, jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Ujung Pandang. Saya akan menjawab pertanyaan dari ujian tengah semester, mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis. Soal yang pertama, jelaskan pengertian etika bisnis dan hukum bisnis. Etika adalah aturan yang bersifat tidak tertulis yang diikuti bersama. Atau dapat diartikan bahwa etika bisnis adalah praktek-praktek etika dalam lingkungan bisnis. Sedangkan hukum bisnis adalah aturan yang bersifat tertulis atau perangkat hukum yang mengatur suatu tata cara dan pelaksanaan urusan atau kegiatan perdagangan, industri rumah tangga, ataupun tentang kegiatan suatu keuangan yang berhubungan dengan pertukaran barang dan jasa. Soal yang kedua, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang Good Corporate Governance. Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan yang baik pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee pada tahun 1992. Good Corporate Governance biasa disingkat GCG. GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Soal yang ketiga, jelaskan tujuan Good Corporate Governance. Yang pertama, menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Yang kedua, memastikan bahwa sasaran yang ditetapkan telah dicapai. Yang ketiga adalah memastikan bahwa aktiva perusahaan dijaga dengan baik. Dan yang keempat, memastikan bahwa perusahaan menjalankan praktek-praktek usaha dengan sehat. Yang kelima, memastikan bahwa kegiatan-kegiatan perusahaan bersifat transparan. Soal yang keempat, jelaskan bagaimana cara mencegah fraud. Cara mencegah fraud ada 4. Yang pertama, menggunakan internal auditor, yaitu tetap menggunakan auditor di aspek keuangan jika ada karyawan yang selalu menyalahgunakan wewenangnya. Yang kedua, menggunakan eksternal auditor, yaitu eksternal bebas untuk memeriksa untuk mencegah terjadinya fraud. Yang ketiga adalah perubahan posisi dan fungsi secara rutin. Ketika ada yang tidak ingin diganti posisinya, maka bisa dicurigai terjadi fraud. Dan yang keempat adalah pelaporan harta kekayaan secara rutin perlu dilakukan karena orang-orang atau auditor perusahaan harus tahu harta karyawan bersumber dari mana saja. Soal yang kelima, jelaskan mengapa CSR sangat penting. CSR atau Corporate Social Responsibility sangat penting karena setiap perusahaan harus mempunyai tanggung jawab sosial terhadap lingkungan dan masyarakatnya agar perusahaan tersebut dapat bertahan lama. Seperti contohnya perusahaan yang merusak lingkungan dengan pabrik-pabriknya menyebabkan banyaknya polusi di suatu lingkungan. Perusahaan tersebut dapat membuat suatu taman agar masyarakat dapat berpaling dari pemikiran-pemikiran bahwa perusahaan tersebut yang menyebabkan polusi di lingkungannya rusak dengan mendatangi taman yang dibuat oleh perusahaan tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.